Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Oke teman-teman, bagi Anda yang mengikuti channel ini, tentu Anda paham channel ini adalah berisi tentang hipnotis, tentang hipnoterapi dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia pikiran. Ya, kita membahas tentang pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, mindset dan lain-lain. Syarat untuk Anda jika ingin belajar hipnotis yang pertama dan utama adalah percaya diri. Tanpa percaya diri tentu mustahil Anda bisa melakukan hipnotis, bahkan Anda akan mahir. Karena ketika Anda ingin mempraktikkan hipnotis tentu Anda butuh yang namanya kepercayaan diri. Ya, ini wajib dan mutlak. Namun pertanyaannya adalah, tanpa kita sadari di lingkungan kita ini ternyata banyak sekali yang masih belum percaya diri. Banyak sekali ditemui, mungkin Anda sendiri yang menonton video ini juga tergolong orang yang masih minderan ya, minder. Minder itu apa sih? Minder itu adalah rasa percaya diri yang rendah. Itu definisi menurut saya ya. Minder itu adalah rasa percaya diri yang sangat rendah. Bagaimana caranya agar percaya diri itu timbul kuat? Maka yang rendah tadi harus kita naikkan levelnya. Di video ini saya akan membagikan 7 cara bagaimana Anda ini menaikkan rasa percaya diri. Namun sebelum kita melanjutkan videonya, bagi Anda yang belum subscribe seperti biasa, silahkan Anda tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya, agar ketika saya upload video terbaru Anda tidak tertinggal informasinya seperti biasa. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyempatkan diri untuk subscribe di channel ini. Semoga video-video ini bermanfaat buat diri Anda. Langsung saja teman-teman, saya tadi sudah membuat beberapa rangkuman ya. Saya membuat oret-oretan begitu, yang intinya saya akan membagikan tips bagaimana agar kita ini menjadi orang yang percaya diri. Ada 7 cara yang ingin saya bagikan di video kali ini. Silakan disimak sampai selesai agar Anda bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, orang banyak berasumsi bahwa percaya diri itu adalah sesuatu hal yang negatif. Karena apa? Dianggap terlalu kepedean ya. Orang ini sok-sok pede dan sebagainya. Jadi ini banyak orang yang menganggap percaya diri adalah sesuatu yang negatif. Padahal percaya diri ini sesuatu yang sangat menunjang untuk kesuksesan Anda di bidang apapun. Contoh kata nih ya, misalkan Anda seorang marketing yang ingin menjual produk, baik itu Anda menjual produk pribadi Anda atau Anda menjual produk dari sebuah perusahaan, entah itu barang atau jasa. Ketika Anda ingin menjualnya, tentu Anda harus percaya diri untuk menemui klien-klien Anda atau calon buyer Anda, calon pembeli Anda. Anda harus mempresentasikan produk atau jasa Anda kepada klien Anda atau calon pembeli Anda. Oke, paham ya? Bagi Anda seorang anak, bagaimana mungkin Anda dipercaya oleh orang tua Anda jika Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri? Ya, andai kata Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri, maka bagaimana Anda menuntut orang lain untuk lebih percaya kepada diri Anda? Itu sangat mustahil. Di lingkungan pertemanan Anda, bagaimana teman-teman Anda, kawan-kawan Anda percaya dengan diri Anda jika Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri? Dan masih banyak lagi. Ini adalah hal-hal yang basic ya, basic atau mendasar yang harus kita pahami tentang konsep percaya diri. Langsung saja kita bahas satu persatu konsep dari rasa percaya diri. Yang pertama adalah kita membuat list ya, menulis daftar kelemahan dan kelebihan kita. Jarang sekali orang yang menuliskan kelemahannya. Misalkan Anda ini orang yang jarang mandi atau malas mandi, tulis. Anda ini orang yang bangunnya siang, tulis. Anda orang yang kalau kerja ini sukanya telat, tulis ya. Anda tulis ya, dibuat listnya. Ketika Anda menuliskannya, maka Anda akan mengetahui kelemahan-kelemahan yang Anda alami sendiri. Selain kelemahan, Anda juga harus menuliskan kelebihan-kelebihan Anda. Misalkan Anda ini suka menulis, Anda tulis di situ. Suka membuat video, Anda tulis di situ. Ketika Anda sudah tahu sisi kelemahan Anda dan Anda juga tahu sisi kelebihan Anda, maka
langkah selanjutnya adalah Anda mengasah. Saya tegaskan kembali, Anda mengasah kelebihan-kelebihan Anda tadi. Anda suka menulis, silakan Anda coba untuk merangkaikan menjadi misal sebuah catatan-catatan hingga menjadi sebuah buku. Ketika Anda suka membuat video, Anda bisa membuat video dan diupload di YouTube misalkan. Nah, itu Anda asah. Kemampuannya itu Anda asah agar kelemahan-kelemahan yang sudah Anda tulis tadi menjadi tertutupi atau menjadi lebih kecil. Dan yang lebih besar adalah kelebihan-kelebihan dari Anda sendiri. Itu adalah tip pertama. Tip yang kedua, yaitu kita selalu berpikir positif. Berpikir positif sangat penting sekali ya buat teman-teman ya. Karena orang yang berpikir negatif atau overthinking, yang senangnya baperan, ya ini hidupnya ini menurut penelitian sangat sulit untuk mencapai namanya sukses. Penyebabnya yang berpikiran negatif ini kebanyakan juga dari lingkungan. Misalkan Anda bergaul dengan orang-orang yang suka menggosip ya, membicarakan kelemahan, kejelekan orang lain. Tentu saja ketika Anda bergaul dengan banyak orang seperti itu, maka mindset tersebut akan tertanam kuat di pikiran Anda. Dan dampaknya apa? Anda selalu mengurusi pribadi kejelekan orang lain. Anda tidak sempat untuk mengoreksi sendiri kelemahan Anda sendiri atau menuliskan kelemahan Anda sendiri. Dan sebaliknya, ketika Anda berpikir positif, bergaul dengan orang-orang yang tepat, yang mempunyai ide, yang mempunyai gagasan, yang mempunyai cita-cita ya, yang membahas masa depan, maka otak Anda atau pikiran Anda itu menjadi hidup ya. Anda akan diajak berpikir, hari ini gimana ya, besok gimana, dan seterusnya. Maka Anda akan terus diasah cara berpikirnya, sehingga Anda tanpa sadar menuju goal yang ingin Anda capai. Dan Anda tidak sempat untuk memikirkan kelemahan orang lain, karena memang Anda berpacu dengan otak Anda, dengan pikiran Anda untuk mencapai goal yang Anda inginkan. Salah satunya adalah kita harus bijak memilih lingkungan kita bergaul ya. Bagi Anda, ingat ini, kita harus pandai untuk memilih dan memilah lingkungan kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berkomunikasi. Itu akan sangat memengaruhi pola pikir Anda. Oke, saya lanjutkan lagi, yaitu yang ketiga adalah tip yang ketiga adalah mengubah penampilan Anda ini menjadi lebih menarik atau menjadi lebih baik penampilan. Misalkan Anda yang kesehariannya ini dalam berpenampilan berkostum misalkan, entah itu Anda seorang pria atau Anda seorang wanita, Anda memakai baju seadanya ya, tanpa keluar menyisir rambut dan sebagainya, acak-acakan lah intinya, aut-autan. Saya yakin pikiran Anda juga akan semerawut. Pasti itu. Penampilan itu mencerminkan dari dalam ya. Maka ubah penampilan Anda menjadi jauh lebih baik. Tidak harus mahal memakai baju, tetapi yang pantas untuk dilihat diri sendiri, yang enak dilihat oleh orang lain. Tidak harus mahal ya, sekali lagi saya tegaskan, tidak harus mahal teman-teman. Namun Anda harus mengubah penampilan Anda. Yang suka pakai jam, yang punya, yang nggak dipakai silahkan dipakai, misalkan seperti ini. Atau yang laki-laki punya aksesoris misalkan kayak cincin seperti ini, akik ya, kalau Anda suka pakai, kalau yang pakai gelang atau apapun ya, untuk menambah atau merubah penampilan Anda menjadi lebih baik. Oke? Ini sangat penting, apalagi jika Anda ini seorang wanita. Wanita identik dengan penampilan. Jika Anda yang menonton video ini adalah seorang wanita dan Anda malas untuk berpenampilan, saya pastikan ya, kehidupan Anda ini tidak bagus, mood Anda jelek, mood Anda pasti berantakan. Beda halnya ketika Anda ini berpenampilan menarik, ketika Anda ini berpenampilan cantik gitu ya, mandi, kemudian pakai bedak, pakai lipstik kalau Anda cewek, kemudian pakai baju-baju yang enak dilihat, tidak harus mahal sekali lagi, tapi enak dilihat, Anda akan
mengubah mood Anda menjadi jauh lebih enak. Pikiran Anda otomatis akan bergiring menjadi hal yang positif. Tip yang keempat adalah mengubah pola hidup menjadi jauh lebih sehat. Jika Anda yang saat ini lagi mager itu apa sih? Malas gerak, atau yang anak-anak sekarang menyebutnya adalah kaum rebahan. Kaum rebahan itu apa? Orang-orang yang sukanya tiduran, gak jelas, menonton HP dan sebagainya. Malas gitu ya, menjadi pemalas ya. Ubah itu menjadi positif. Ya, bergeraklah. Entah Anda jalan-jalan, entah Anda olahraga. Kemudian ada lagi caranya, mungkin Anda mengubah pola makan Anda ya, menjadi pola makan yang sehat. Itu sangat mempengaruhi aliran darah Anda. Ketika makanan yang Anda konsumsi ini termasuk golongan yang sehat-sehat, maka aliran darah Anda menjadi sehat, jantung Anda sehat. Akibatnya apa? Hormon Anda menjadi lebih baik. Otomatis pikiran juga menjadi lebih positif. Itu kuncinya. Tip yang kelima adalah Anda fokus dengan atau hal yang Anda kerjakan, Anda fokus dengan hal-hal yang Anda sukai. Sangat mengerikan jika Anda mengerjakan sesuatu yang tidak Anda sukai. Tentu Anda akan cepat bosan ya. Baru dikerjakan, karena Anda tidak menyukai, Anda cepat bosan, pindah lagi. Anda bosan lagi karena tidak menyukai ya, menjadi bosan, pindah lagi, dan pindah lagi, dan pindah lagi. Anda belum sampai ke titik yang namanya pendalaman begitu ya, tetapi Anda sudah berpindah-pindah karena Anda tidak menyukai, dan berefek Anda menjadi bosan. Maka caranya adalah gali potensi diri Anda. Apa sih yang saya sukai gitu ya. Ketika orang melakukan sesuatu hal yang disukai, energinya itu akan berlipat-lipat teman-teman, berlipat-lipat. Misalkan saya suka menulis, saya suka membuat video seperti ini. Karena hal ini saya sukai, maka saya ini mengerjakan dengan senang hati, dengan nyaman, dan energinya akan terus ada, bahkan semakin kuat ya. Sehingga saya tidak bosan-bosan untuk membuat video hari ini, besok, dan seterusnya. Karena sesuatu hal ini saya kerjakan karena berdasarkan apa yang saya sukai gitu ya. Lanjut, yang keenam adalah selalu tersenyum ya, dengan ramah terhadap orang lain. Senyum ini sesuatu yang murah teman-teman, tapi jarang orang yang memilikinya. Senyum itu sesuatu yang murah karena dia tidak harus beli. Senyum itu gratis, tidak harus kita membeli untuk mendapatkan kita senyuman, tidak ya, tidak. Namun ajaibnya, walaupun kita tidak harus beli senyuman, kita bisa memberikan senyuman itu kepada siapapun ya. Siapapun pasti ketika diberikan senyuman oleh orang lain, maka dia akan sangat nyaman. Entah itu orang yang Anda kenal atau bahkan orang yang tidak Anda kenal sekalipun. Sering kali ketika Anda di luar misalkan ketemu dengan orang-orang yang mungkin juga belum pernah Anda kenal, Anda diberikan senyuman, Anda membalas senyuman tersebut ya. Walaupun Anda tidak kenal dan tidak harus kenalan, energinya positif. Apalagi budaya orang timur ya, orang Indonesia. Orang Indonesia ini terkenal dengan yang namanya ramah tamahnya ya. Berbeda dengan negara-negara luar di Eropa misalkan. Mereka ketika datang ke Indonesia heran, kok bisa ya orang-orang di Indonesia sangat ramah sekali, yang tidak dikenal pun tidak diberikan senyuman. Kalau di Eropa itu beda teman-teman. Anda bisa riset sendiri, banyak videonya ya. Jadi orang di Eropa itu kalau tidak kenal, mereka tidak memberikan senyuman. Orang Rusia dan sebagainya itu, bagi mereka senyuman itu hanya diberikan kepada orang yang mereka kenal dekat. Kalau tidak dikenal dekat, mereka tidak akan senyum. Beda dengan orang-orang di timur, khususnya orang Indonesia. Kita sebagai bangsa yang ramah tamah, terkenal dari nenek moyang kita, warisan luhur dari nenek moyang kita yang diturunkan kepada generasi-generasi setelahnya, termasuk kita. Kalau Anda paham warisan ini, mulai detik ini ketika Anda menonton video ini, gunakan senyum.
Misalnya, Mas, saya itu sulit sekali untuk tersenyum, berlatih ya, senyum itu berlatih. Anda bisa melatihnya di depan kaca, berlatih di depan kaca, senyum, melihat Anda sendiri senyum dan sebagainya. Ketika Anda melatihnya, otomatis itu akan menjadi sebuah kebiasaan ya, dan ini sangat bermanfaat sekali. Terus kemudian yang ketujuh adalah belajar memaafkan diri sendiri. Ini sangat penting teman-teman, sahabatku semua. Siapapun, baik saya ataupun Anda, tentu bukanlah orang yang sempurna. Setiap kita tentu mempunyai banyak kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja. Namun, jika kita itu misalkan pernah bersalah dan kita menghukum diri kita sendiri karena kita menganggap saya itu orang tidak baik, ya, saya terlalu banyak dosa dan sebagainya, kita menghukum diri kita sendiri berlebihan. Dampaknya adalah kita ini menjadi orang yang a priori, orang yang menutup diri, orang yang minder, orang yang lemah mental, karena kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Ketika Anda sadar bahwa setiap orang ini tempatnya salah dan khilaf, sadari siapapun itu, maka maafkanlah diri Anda sendiri dulu sebelum memaafkan orang lain. Ya, caranya begitu. Minta maaf kepada diri sendiri dan maafkan dengan tulus diri Anda sendiri, baru Anda akan bisa memaafkan siapapun ya, orang lain siapapun yang pernah mungkin berbuat salah kepada Anda, baik itu dia sengaja ataupun tanpa dia sengaja. Gitu ya teman-teman. Itu adalah tip yang bisa Anda kerjakan untuk membangun rasa percaya diri Anda itu menjadi lebih tinggi. Yang salah satu manfaatnya ketika Anda berada di channel ini, ketika percaya diri Anda tinggi, Anda akan mudah untuk mempraktekkan hipnotis, mempraktekkan gendam, mempraktekkan magnetis, hipnoterapi, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.